Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Juliani, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepahyang, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sesi wawancara kepada kepala sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu SMP Negeri 2 Kepahyang, dan kepala sekolah Bapak Edi Suwanto SEMPD. Dan pada sesi wawancara kedua nanti, saya akan melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah SMP Negeri 2 Kepahyang, yaitu Bapak Ahmad Muslim MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Pak, saya mengganggu waktu Bapak karena saya ingin melakukan sesi wawancara untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Pak Bapak bersedia? Insya Allah baiklah, saya insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak. Saya bisa mohon maaf ini saya sebagai ya. Ya. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Bapak kan selain sebagai kepala SMP Negeri 2 Kepahyang, Bapak juga kan sebagai pengurus MPKS dan sebagai anggota pengurus organisasi PGRI di Kabupaten Kepahyang. Otomatis banyak sekali masalah-masalah yang Bapak temui. Kemudian selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun wujudan moral, Pak? Iya, benar sekali mereka. Di dalam organisasi, baik di lingkungan sekolah kita maupun di luar, kita banyak menemukan kasus-kasus ya. Salah satunya adalah kasus di tema etika ataupun wujudan moral ini. Jadi kita bisa mengidentifikasi kejadian ini atau kasus ini di sekolah kita, khususnya yang sekolah kita dulu yang kita lihat. Yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menginventarisir fakta yang relevan dengan situasi yang ada. Kemudian kita juga bisa memastikan siapa saja yang ada dalam situasi itu. Situasi ketika mereka terlibat dalam sebuah masalah. Kemudian intinya yang utama adalah kita harus mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi. Oke, baik Pak. Kan banyak sekali permasalahan ya Pak, yaitu dalam lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah. Karena kan Bapak sebagai kepala sekolah dan saya rasa Bapak sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus tersebut ya Pak. Kira-kira jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, baik. Jadi untuk mengambil keputusannya semacam itu, kan? Karena masalah ini kadang-kadang kita melihatnya ada unsur kebenaran keduanya. Kita bisa membenarkan yang satu benar atau satu salah. Mungkin salah satunya benar, yang satu mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud dengan yang satu. Tentu saja yang kita tanyakan adalah komunikasi yang pasti antara kedua-duanya dapat kepentingan tersebut sehingga kita sekolah itu bisa sebagai mediator atau mediasi yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memutuskan masalah tersebut. Jelas kita berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang lain saja harus berbasis pada akhir, kemudian berbasis pada peraturan yang ada, dan juga kita punya rasa peduli. Jadi seperti itu langkah yang perlu kita ambil. Jadi intinya kita perlu adanya komunikasi ya Pak. Kemudian melakukan mediator juga, dan juga kita harus berpegang juga pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Kalau mereka lihat sendiri yang ada di sekolah kita dan pengalaman kita selama ini, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk pengambilan keputusan tersebut. Saja yang direkom adalah keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Yang pertama kita lakukan adalah kita mengidentifikasi kasus yang ada.
Yang kita inventarisir permasalahan atau kasusnya, dan kemudian kita mengidentifikasi personal yang berkasus tentunya sampai terlibat di dalamnya. Kemudian baru kita merencanakan, membicarakan bersama atas kasus tersebut. Setelah itu atas selanjutnya adalah kemudian kita mengelola pemecahan kasus pada rapat intern, misalnya rapat intern di sekolah yang dilakukan. Sehingga nanti kita mungkin dalam komunitas belajar yang kita miliki ya, pengambilan keputusannya supaya permasalahan itu menjadi keputusan hasil rapat. Jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan adalah hasil pengambilan keputusan dari hasil rapat ketika kita bertemu bersama dan diskusi bersama. Berarti langkah-langkah itu melalui identifikasi kasus, ya Pak ya. Kemudian merencanakan bagaimana cara menyelesaikan. Kemudian mengelola dan membicarakan di dalam satu rapat atau dalam komunitas belajar, ya Pak ya, untuk diambil keputusan yang terbaik. Kalau seperti itu, kira-kira hal-hal yang selama ini dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika itu apa kira-kira Pak yang paling efektif? Kalau kita lihat, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ya kasus dilema etika adalah yang pertama, kepala sekolah itu harus menganggap semua warga sekolah itu memiliki integritas serta loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan serta lingkungan tempat kerja. Nah, istilah sekarang itu sebenarnya problem dan administrasi ya. Nah, kemudian kita juga perlu melihat bahwa perbedaan pandangan atau pendapat terhadap segala sesuatunya itu diyakini bermuara kepada keinginan bersama untuk memecahkan satu masalah. Atau yang kita katakan kasus di mana dia bekerja. Selain hal tersebut yang bisa membantu atau efektif dalam pengambilan keputusan adalah sekolah tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas loyal. Sekolah juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Artinya mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja instansi atau sekolah di mana dia berada. Hal tersebut menjadi modal kepala sekolah untuk menjadikan apa yang namanya mereka inginkan itu bisa diambil keputusan yang terbaik. Oh ya, gitu ya Pak ya. Jadi intinya yang paling efektif itu sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal. Kemudian memiliki integritas terhadap pimpinan seperti itu modal sebagai pencapaian tujuan bersama ketika kita menghadapi suatu kasus-kasus ya Pak ya. Tentu saja dalam penemuan masalah selama ini tentu memiliki tantangan ya Pak ya. Kira-kira hal-hal yang selama ini yang menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan baik itu kasus-kasus dilema etika itu kira-kira apa tantangannya? Ya memang di dalam sebuah organisasi kita menemui hambatan, kendala, dan itu memang menjadi tantangan bagi kita. Tentu sebagai berbagai tantangan di mana kita berada pasti muncul gitu kan. Tetapi bagaimana kita memandangnya tantangan itu bukan suatu hal yang menjadi hambatan bagi kita. Jadi ketika pengambilan keputusan, memang kita merasa sulit. Ada hal-hal yang menyebabkan misalnya ketidakbersamaan pandangan bersikap pada satu kasus sehingga pengambilan keputusan itu bisa tertunda. Jadi bersikap berbeda pandangan terhadap suatu kasus itu kadang juga bisa menunda kita untuk mengambil suatu keputusan. Ya. Kemudian yang lainnya adalah regulasi atau aturan yang berlaku. Nah, jadi ada kalanya menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi misalnya ketika sebuah keputusan akan diambil, pada keputusan itu dilihatnya bermanfaat atau benar untuk kedua belah pihak. Tetapi ternyata terbentur pada aturan atau regulasi yang berlaku dan tidak diperbolehkan. Nah, ini juga bisa menjadi kendala. Kemudian juga para pihak yang tadi punya masalah juga itu saling mempertahankan pendapatnya masing-masing.
Karena semuanya merasa paling benar, saling benar. Itu juga bisa menjadi tantangan. Jadi itu ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama itu kalau kita sekolah, dan perbedaan pandangan, kemudian ada regulasi yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita ambil, ya, dan juga ego atau masing-masing pihak yang bermaksud itu saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pak, jadi tantangan ini pasti berbeda pandangan ya Pak, berbeda prinsip, Ya, benar. benar kadang peraturan juga akan peraturan yang berlaku, seringkali juga menghambat ya Pak. Dalam pengambilan keputusan seperti itu, kemudian kira-kira dalam menyelesaikan masalah itu memiliki tata kalah atau memiliki jadwal tertentu atau ketika ada permasalahan langsung diselesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu Pak. Ini begini, yang namanya tata kalah atau jadwal itu biasanya dilakukan dari kegiatan-kegiatan yang terprogram atau yang sudah direncanakan. Program yang baik mungkin juga untuk kasus-kasus yang dilematika ini, ketika kita menjawabkan pada satu kasus waktu tertentu itu tidak terjadi permasalahan atau tidak terjadi kasus. Nah, ini yang pengelolaan atau tata kalahnya penyelesaian pengambilan keputusan ketika terjadi kasus yang kita sebut di 5 kita tadi, tentu tidak dilakukan secara khusus. Artinya kita tidak menjawabkan atau tata kalah program yang menjawabkan atau istilahnya tata kalah atau menentukan waktu ya ke program itu, karena tapi kita hanya memberikan ruang atau waktu pada saat ada kasus dilema etika itu terjadi. Karena kasus dilema etika ini kan tidak terjadwal ya, dari awal bisa seperti waktu muncul atau timbul permasalahan. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan kasus dilema yang muncul. Jadi artinya kita bersikap secara fleksibel. Kita kala kasus itu muncul, berarti kita menyikapinya dengan mediasi, memberikan waktu dan atau ruang untuk penyelesaian masalah tersebut. Di intinya berarti tergantung kasus ya Pak ya. Ya, betul. Ketika kasus yang harus diselesaikan saat itu ya cepat selesaikan ya Pak, misalnya menyangkut dan murid. Tapi apabila kasus tersebut bisa ditunda, bisa diberikan ruang dan waktu ya Pak ya untuk diselesaikan. Jadi bisa menggunakan penjadwalan. Kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan untuk kasus-kasus? Apakah ada yang membantu seseorang terhadap Bapak atau bagaimana? Jadi untuk setiap permasalahan tentu saja ada faktor hukum, ada faktor wanita yang mempermudah daya masyarakat. Jadi faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus mengambil kasus khusus untuk dilema etika ini, kalau setelah kita biasanya ada faktor kedekatan, ya, kedekatan kepala sekolah atau kepala instansi di mana kita berada dengan sesama pegawai dan guru yang ada di sekolah. Nah, itu adalah faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Karena kita secara emosional itu ada hubungan kedekatan antara kepala sekolah dengan guru. Ini akan mempermudah pengambilan keputusan. Nah, kemudian hubungan yang akrab, ya hubungan yang akrab atau dekat antara pegawai di sekolah itu, antar warga sekolah, itu juga bisa muncul ya dan dapat diselesaikan karena mereka lebih mudah memahami satu sama lain karena sehari-hari tentu saja mereka sudah bertemu dan saling bergaul. Nah, kalau di sekolah kita menjalin kerjasama dengan komite dan juga komite juga bisa misalnya memberikan sumbangsih dari masalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan masukan terhadap masyarakat. Jadi itu hal-hal yang bisa mempermudah kita di dalam pengambilan keputusan dalam masalah di etika ini. Berarti memang Bapak ada yang membantu ya Pak. Ya. Yang intinya kalau pihak sekolah ya ada komite sekolah yang menjembatani antara pihak sekolah dengan masyarakat. Adanya hubungan kedekatan antara kepala sekolah dengan guru-guru ataupun guru-guru dengan sesama rekan ya Pak ya.
Jadi sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kemudian Pak, yang terakhir ini ya Pak ya, dari semua hal yang telah kita bicarakan ini, kira-kira pembelajaran yang dapat kita petik atau Bapak petik yang dapat diambil mengenai penyelesaian pengambilan keputusan ini. Kira-kira apa yang bisa kita petik pelajaran pada hari ini pada pengambilan keputusan di dalam kasus dilema etika ini Pak? Ya, kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi, intinya bahwa pelajaran utama yang bisa kita petik dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, karena dilema etika itu kan yang melibatkan personil ya, personil beberapa orang. Jadi yang paling penting kata kuncinya itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi menjadi kata kunci untuk mencari solusi dari semua kasus dilema etika. Jadi komunikasi bagaimana yang bisa menyelesaikan masalah tentu saja adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif. Bagaimana komunikasi yang efektif itu bisa ditimbulkan ketika antara pembicara dengan pendengar itu bisa saling mengerti apa yang dibicarakan. Dengan komunikasi yang efektif itu tentu saja itu menjadi pelajaran bagi kita, dan komunikasi adalah sangat penting dalam pengambilan keputusan. Juga yang penting adalah bahwa dalam komunikasi itu kita harus juga berbasis pada rasa keadilan ya, rasa keadilan, kemudian kepedulian laporan dan hasil akhir yang didapat. Artinya kita itu tidak saling memberikan kebenaran yang dari. Jadi sekali lagi ya Pak ya, berarti pelajaran yang bisa kita petik yaitu kata kuncinya adalah komunikasi ya Pak ya. Komunikasi itu hampir pada semua kasus-kasus merupakan hal yang sangat baik yang dirasa bisa menemukan solusi dari kasus entah itu dilema etika maupun juga ada semacam kepedulian, rasa peduli dengan semua warga sekolah. Baik Pak, jadi ini sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Untuk saya. Terima kasih Bapak telah memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan untuk saya. Sebagai guru, karena guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran Pak. Saya dapat menerapkannya, entah itu terhadap murid ataupun terhadap teman-teman saya. Jadi sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak telah mengganggu aktivitas Bapak. Dan semoga hubungan antara saya dengan Bapak sebagai kepala sekolah dan guru dapat memberikan manfaatnya. Ya. Sama-sama semoga kita sebagai sukses depan dan semoga ini juga nanti bermanfaat untuk sekolah kita dan semoga di luar proyek ini dan pendidikan di sekolah kita dan nanti bisa meningkatkan pendidikan di skala yang lebih luas dan sampai ke skala nasional dan kita menjadi sukses. Dan tadi sampaikan kita sebagai agen perubahan dan juga dapat menjadi lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tebakara ya Pak ya. Baik. Oke, mohon maaf ya Pak mengganggu kegiatan Bapak hari ini. Jadi saya di sini mau melakukan wawancara Pak untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Bagaimana? Apa Bapak bersedia? Kalau selama saya bisa menjawab, akan saya jawab yang baik. Ya. Baik Pak. Bapak selain sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Tebakkarai, Bapak juga kan sebagai pengurus MKKS dan organisasi PGRI di Kabupaten Kepahyang ini kan Pak. Otomatis kan banyak sekali masalah-masalah yang Bapak temui. Kemudian selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu Pak? Oke, baik. Bu Rika tadi ya. Kita belum kenalan nih. Ya. Oke Bu, terima kasih. Kasus dilema etika ataupun rujukan moral itu kita bisa mengidentifikasinya
terjadi di sekolah kita, di sekolah gitu. Yang pertama kita bisa lakukan adalah menginventarisir fakta yang relevan dengan sumber yang ada. Kemudian kita memastikan siapa saja yang ada dalam situasi ini. Situasi yang ketika mereka terlibat dalam sebuah permasalahan. Kemudian intinya yang utama adalah kita harus mengenali adanya nilai yang Baik Pak, dan banyak sekali permasalahan yang ada, yaitu dan lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena kan Bapak sebagai kepala sekolah, dan saya rasa Bapak sudah berpengalaman dalam mengalami kasus-kasus ini. Kira-kira jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ataupun yang sama-sama mengandung nilai negatif tersebut, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Mas, jadi untuk pengambilan keputusan yang semacam ini berikan, karena kan masalah ini kadang kita melihatnya ada perbedaan beban. Mungkin salah satu benar, yang satu mungkin tidak separat dengan maksud. Tentu yang kita utamakan adalah komunikasi. Yang pasti komunikasi antara kedua kepentingan tersebut, sekolah dengan media atau media salah. Kita berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan lain, berbasis pada strategi. Kemudian berbasis kepada peraturan yang ada, yang melibatkan kita, yang dari kita. Kemudian juga kepada rasa peduli seperti itu ya. Jadi langkah yang perlu kita ambil itu ada hal-hal yang memang kita pertimbangkan. Jadi intinya kita perlu adanya komunikasi ya Pak, komunikasi yang baik, kemudian melalui media terbuka, dan juga kita harus berpegang pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan? Baik. Kalau kita ini Bapak, biasanya kalau di sekolah yang seperti ini, kita belum mengambil langkah-langkah untuk kita. Tentu saja keputusan yang diharapkan adalah yang terbaik ya bagi semuanya tentunya, semua pihak. Yang pertama yang kita lakukan, kita identifikasi kasus yang ada di luar. Kemudian kita inventarisir permasalahan atau kasus ya. Kemudian mengidentifikasi personil yang kasus tentunya ya. Kemudian merencanakan pembicaraan bersama atas kasus tersebut. Selanjutnya mereka mengelola pemecahan kasus dalam di sekolah. Kemudian pengambilan keputusan akhir masalah ini menjadi keputusan rapat. Jadi yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari waktu rapat ketika kita akan bersama. Jadi dikomunikasikan dengan sekolah sama sekolah yang ada. Berarti langkah-langkah itu melalui identifikasi kasus tersebut. Kemudian merencanakan bagaimana cara menyelesaikan, kemudian mengelola atau membicarakan di dalam satu rapat untuk dihadirkan dengan baik. Kalau seperti itu, kira-kira hal-hal yang selama ini dianggap paling efektif dalam penanganan pada kasus-kasus ini. Itu apa yang paling efektif? Baik, coba ya. Jadi hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan di kelas 3 ya, yang pertama, kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah memiliki integritas serta loyalitas dan tinggi terhadap pimpinan yang bekerja. Kemudian yang perlu kita lihat adalah bahwa perbedaan antara ini terdorong pada keinginan bersama untuk menciptakan satu masalah atau yang kita katakan kasus di mana dia bekerja. Selain hal tersebut yang bisa membantu atau yang efektif dalam pengambilan keputusan, ya, ini sekolah tentunya memiliki sumber daya yang berintegritas, loyal.
sekolah juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Artinya, Pak, mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan sekolah atau interaksi di mana dengan kantor. Hal tersebut berarti modal kepala sekolah itu jadi atau menjadikan apa namanya mereka atau kepala sekolah tersebut bisa menjadi keputusan yang baik. Jadi intinya yang paling efektif bukan sekolah memiliki sekolah yang semuanya. Kemudian memiliki integritas serta kenyamanan seperti yang sama yang kita menghadapi suatu kasus saya dalam kira-kira sekarang ini jadi tantangan dalam pengambilan Persisnya kita tantangan. Baik, dan di sekolah ini saya sebagai pemimpin tentunya menghadapi berbagai macam karakter. Tentu berbagai tantangan di mana kita berada pasti muncul. Akan tetapi bagaimana kita memandangnya, terus apa, kalau tidak salah, muncul kalau saya di Lapas sekolah, ketika pengambilan di masa sedikit, ada hal-hal yang memberatkan. Misalnya, pada itu ada di antara para guru, karyawan dan lain sebagainya. Ketidaksamaan pandangan bersikap pada satu kasus sehingga pengambilan keputusan tertunda. Orang yang mengatakannya alot. Jadi berbeda sikap berpandangan terhadap hal jadi kita akan tertunda untuk memutuskan masalah. Kemudian yang lainnya adalah regulasi atau peraturan yang berlaku, kebutuhan pertimbangan dan intervensi dalam menentukan keputusan. Ada kalanya menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Maksudnya regulasi yang ada mungkin tidak sesuai lagi dengan Jadi ya Pak ya, tantangannya beda pandangan ya Pak ya, beda prinsip. Kadang-kadang peraturan dan tempat dalam pengambilan keputusan. Kemudian kira-kira dalam menyelesaikan masalah itu memiliki kata-kata atau mencapai jadwal tertentu atau tidak ada permasalahan selesaikan atau tidak. Baik, begini, bukan. Yang namanya tata kala atau jadwal itu biasanya dilakukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram, terprogram dengan baik, dan juga untuk dengan jika ini kita menjadwalkan kadang bisa kurang waktu itu tidak terjadi permasalahan karena kan masalahnya setelah kadang terjadi atau tidak. Jadi untuk menjadwalkan atau tata kala yang dan ketika terjadi konflik ini yang kita sebut artinya kita tidak menjadwalkan tata kala atau program yang harus sebagai ada gitu. Hanya kita berikan ruang saja waktu pada saat ada kasus di kita ini muncul merupakan bagian dari kegiatan sekolah. Karena bagaimanapun satu masalah bisa muncul, kadang juga tidak ada dari satu bulan waktu. Namanya masalah bisa timbul kapan saja. Nah, jadi sikap secara fleksibel tentang muncul, tapi kita menyikapinya dengan mediasi, memberi waktu luang untuk menyelesaikan masalah. Intinya berarti kan tergantung kasus ya. Ya. Jika kasusnya harus diselesaikan saat itu dia cepat. Misalnya yang hybrid. Tapi apabila kasus tersebut bisa ditunda, bisa diberikan ruang dan waktu, itu sendiri begitu ya Pak ya. Untuk kita selesaikan bisa menggunakan penjagaan. Kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan untuk kasus-kasus, apakah ada yang membantu seseorang terhadap Bapak atau bagaimana? Baik, saya jawab ya.
faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini, kalau di sekolah itu biasanya ada faktor kedekatan. Ya, faktor kedekatan kepala sekolah atau kepala instansi yang dimana dia berada dengan sesama atau dengan semua pegawai di sekolah. Kemudian ini adalah faktor yang bisa mempermudah, istilah mempermudah dalam pengambilan keputusan. Karena hubungan kedekatan mereka antara kepala sekolah dengan bawahan, misalnya, ya, ini mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian hubungan yang akrab dan yang dekat antar pegawai di sekolah. Jadi di sekolah, warga sekolah antar pegawai ada hubungan yang dekat dan akrab, artinya begitu ada masalah muncul akan bisa segera dapat diselesaikan. Karena dalam hal ini mereka akan melebihi mudah dipahamkan satu sama lain. Kemudian adanya kerjasama juga yang baik. Kalau di sekolah dijalin kerjasama dengan komite. Komite kadang bisa memberikan sumbangsi dan saran dan sebagainya dalam rangka menyelesaikan masalah di sekolah. Komite bisa memberikan masukan-masukan kepada sekolah. Itu. Berarti memang Bapak ada yang membantu ya Pak? Iya. Yang intinya kalau pihak sekolah ya komite sekolah yang menjembatani antara pihak sekolah dengan masyarakat. Adanya hubungan kedekatan antara kepala sekolah dengan guru-guru maupun guru-guru dengan sesama yang ada di warga sekolah di sekitarnya. Jadi sangat membantu dan menyelesaikan kasus-kasus sebenarnya Pak. Kemudian Pak, yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang dibicarakan tadi Pak, kira-kira pembelajaran yang dapat dipetik atau yang dapat diambil mengenai penyelesaian pengambilan keputusan ini. Kira-kira apa yang Bapak bisa petik pelajaran pada hari ini pada pengambilan keputusan kasus ini pada kita ini? Baik, tentunya dari pengambilan keputusan di dilematika ini saya mengambil pelajaran yang dapat kita petik dari pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini, bahwa komunikasi menjadi kata kunci. Jadi komunikasi menjadi kata kunci untuk mencari solusi dari hampir semua kasus dilematika. Jika dikomunikasikan terbangun dengan baik, ya, maka keputusan akan mudah diambil. Dasar dan basis pada rasa keadilan, kemudian kepedulian, aturan, dan hasil akhir yang Oke. Jadi sekali lagi berarti pelajaran yang kita petik itu kata kuncinya adalah komunikasi ya Pak. Iya. Komunikasi itu hampir pada semua kasus-kasus itu merupakan hal yang sangat baik yang dirasa bisa menemukan solusi dari kasus, entah itu dilematika maupun juga ada semacam pedulian rasa peduli kita dengan semua warga sekolah gitu ya Pak ya. Iya. Baik, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk saya Pak. Terima kasih Bapak telah memberikan banyak sekali penjelasan tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Pak. Iya. Untuk saya, semoga saya sebagai guru, karena guru itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat menerapkannya, entah itu terhadap murid maupun kepada teman-teman saya. Jadi, saya ucapkan lagi terima kasih ya Pak ya, atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada saya, sudah mengganggu aktivitas Bapak, dan semoga hubungan antara saya dengan Bapak sebagai kepala sekolah dan guru dapat memberikan manfaat yang lainnya. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Rika, ya, ini juga bermanfaat di SMP Luar Karet, ya, demi kemajuan pendidikan, khususnya di sekolah Bapak kami, dan saya mudah-mudahan menjadi sukses untuk kemajuan pendidikan kita. Iya. Ya.
Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.